minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita sebuah iman yang menghujam di hati kita. Karena dengan keimanan yang kita miliki, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita akan menjadi sebuah kebaikan. Sebagaimana disampaikan oleh kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh luar biasa urusan orang-orang yang beriman. Karena apa saja yang menimpa orang yang beriman itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Jika ia ditimpa sesuatu yang ia anggap kesulitan, kesusahan, maka ia bersabar, dan sabar mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Dan ketika ia menerima sesuatu yang dia anggap mudah, dia anggap karunia, maka ia bersyukur, dan syukur menjadi kebaikan bagi dirinya. Bagaimana tidak Bapak Ibu sekalian, sabar dan syukur itu mendatangkan kebaikan. Karena orang yang bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya kepadanya. Sedangkan orang yang bersabar, Allah membersamainya. Innallaha ma'as-sabirin. Maka bagi orang-orang yang beriman, tidak ada sesuatu yang buruk bagi dirinya. Semuanya baik. Di masa pandemi seperti ini, Bapak Ibu sekalian, kiranya iman inilah yang paling penting untuk kita usahakan, untuk kita pertahankan. Masih ingat Bapak Ibu kaidah psikologi? Bahwa kita tidak bisa merubah kenyataan, tapi yang kita bisa rubah adalah keadaan. Contoh, wabah COVID-19 ya, ini masih terjadi di negeri kita dan di negeri yang lainnya. Dan itu adalah kenyataan. Kita tidak bisa menghilangkannya. Dan kalau bisa mas sudah dari dulu kita hilangkan. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, kita sedang ada di tengah-tengah wabah COVID-19. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dampak dari COVID-19 ini beragam. Ada yang dengan COVID-19 ia merasa hidupnya semakin sulit, semakin susah. Ada juga yang dengan COVID-19 ia merasa mendapatkan karunia karena beberapa hal yang sulit ia peroleh sebelum datangnya wabah, kini ia peroleh. Ya, kebersamaan dengan keluarga, banyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah, banyak waktu untuk beristighfar, banyak waktu. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan yang biasanya sebelum wabah ini bisa kita lakukan, sekarang tidak bisa kita lakukan. Artinya waktu kita bertambah banyak untuk melakukan sesuatu. Bahkan bagi kita para orang tua ya, dahulu sering kehilangan pahala karena anak-anak kita dididik oleh guru-gurunya, oleh orang lain. Tapi hari ini orang tua diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendulang banyak pahala. Bagaimana orang tua bisa lebih mendidik anaknya, memperhatikan anaknya, dan lain sebagainya. Bahkan ada satu hal Bapak Ibu sekalian, sebuah karunia yang kadang kita sering anggap keburukan. Ya, apa itu? Sesuatu yang membuat harus kita bersabar. Ketika pandemi ini banyak sesuatu yang mendorong kita untuk lebih bersabar. Masalah keuangan harus lebih bersabar. Masalah kebebasan kesana kemari harus lebih bersabar ya. Menghadapi pasangan, menghadapi anak-anak harus lebih bersabar. Pokoknya banyak peluang sabar. Sedangkan dalam sebuah hadis disebutkan, tidaklah seorang hamba diuji dengan kedua belah matanya, kemudian ia bersabar dengan ujiannya, melainkan Allah akan ganti kesabarannya dengan apa Bapak Ibu sekalian? Dengan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbagai hal yang menuntut kita untuk sabar, kemudian kita berhasil bersabar karenanya, maka Allah akan menggantinya dengan surga. Dan sarana yang bisa membuat kita sabar dan syukur adalah keimanan kita. Maka Bapak Ibu sekalian, seburuk apapun kondisi kita, maka satu hal yang tidak boleh rusak dari diri kita adalah
keimanan. Ya, keimanan. Iman itu kadang naik, kadang turun, Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui. Sedangkan kaidah umumnya iman itu naik bila taat dan turun bila maksiat. Maka ketika kita faham bahwa kita harus menjaga iman dan iman itu akan naik bila taat, maka Bapak Ibu sekalian, ya, untuk mempertahankan keimanan, maka Bapak Ibu tidak boleh kendor dalam amalan yaumiyahnya. Seburuk apapun kondisi kita, sholat harus tetap dijaga. Seburuk apapun kondisi kita, gitu ya, segala sesuatunya harus tetap kita jaga agar baik-baik saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk akhlak kita yang harus kita jaga. Hari ini insyaallah Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas kalimat-kalimat sederhana, ya, tentang berhias dengan akhlak terpuji. Sesungguhnya kemuliaan seseorang itu dapat terlihat dari akhlaknya. Bahkan Rasulullah diturunkan ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Mari kita lihat sebuah kaidah sederhana, ibu bapak yang baik. Tidak ada satu hal pun, baik kecil maupun besar, melainkan telah dijelaskan oleh Allah dalam agama kita. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tidak ada suatu hal pun, baik kecil maupun besar, melainkan semuanya telah dijelaskan oleh agama Islam. Artinya, tidak ada satu urusan pun, baik kecil ataupun besar, kecuali sudah diatur dalam agama Islam. Rasulullah telah menggoreskan buat kita melalui ucapan dan perbuatan rambu-rambu adab yang seyogyanya ditempuh oleh setiap mukmin di dalam hidupnya. Jadi untuk hidup di dunia ini dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, sebetulnya sudah dicontohkan secara sempurna oleh kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah telah menjelaskan, siapa saja yang menghendaki kebahagiaan, hendaklah ia menempuh jalan hidup. Ya, kalau dalam nas hadisnya itu jalan hidupku, dan meneladani adabnya, gitu. Untuk memperjelas, ku-nya itu diganti dengan jalan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani adabnya. Maka setelah kita mengetahui pengantar tadi, saudaraku, hiasilah diri dengan akhlak terpuji. Kita flashback dulu ya ke materi mengenal diri. Allah menciptakan kita dari dua unsur yang berbeda. Masih ingat? Fisik kita dari saripati tanah dan jiwa kita dari ruh. Nah, fisik dan ruh yang bersatu, maka jadilah manusia, ya, yang sedang menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, dalam kehidupan dunia Allah membekali manusia dengan 3 hal. Apa saja? Akal, jasad, dan hati. Nah, semuanya harus disikapi dengan tawazun. Masih ingat materi itu? Dengan seimbang. Sedangkan definisi seimbang itu adalah apa? Kita ada dalam kondisi yang terbaik, baik akalnya, baik jasadnya, ataupun hatinya. Hati, Bapak Ibu sekalian, harus memiliki akidah yang kokoh, harus memiliki salimul akidah. Kemudian akal harus memiliki pemikiran yang lurus, ya, bersih dan lurus. Sedangkan jasad harus memiliki akhlak atau adab yang baik. Nah, maka jika seseorang ada dalam kondisi terbaik, ya, adabnya baik, pemikirannya lurus, akidahnya bersih, maka orang tersebut akan dapat melaksanakan kehidupan dengan baik. Dia akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, hari ini mari kita bahas satu sisi, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menghias diri kita dengan akhlak terpuji. Mari kita mulai dengan definisi terlebih dahulu agar kita semakin paham. Secara etimologis, akhlak itu berarti budi pekerti atau perangai atau tingkah laku. Ya. Kalau dalam kajian psikologi itu, seseorang itu melakukan sesuatu itu ketika ada stimulus. Maka stimulus ada respon. Nah, respon itu adalah akhlak kita. Ada orang yang menghina kita, maka akhlak kita akan terlihat. Apakah dengan dihina dia akan balik menghina, ataukah dengan dihina ia akan diam saja, ataukah ketika dihina dia bersabar, atau ketika dihina dia malah mendoakan orang yang menghina. Reaksinya banyak. Masih ingat bagaimana sikap manusia itu dikategorikan 4 golongan.
Ada orang yang berbuat baik kepada orang yang baik. Masih ingat Bapak Ibu? Ada orang yang berbuat buruk kepada orang yang buruk. Ada orang yang berbuat buruk kepada orang yang baik. Bahkan ada orang yang mampu berbuat baik kepada orang yang buruk. Maka itu semua disebut akhlak, ya. Budi pekerti atau tingkah laku. Reaksi yang ditunjukkan oleh seseorang gitu ya, kepada stimulus yang datang kepadanya. Contoh Bapak Ibu sekalian, pulang ke rumah anaknya nangis, itu namanya stimulus. Sesuatu yang datang di luar diri kita yang memancing sikap kita. Maka hiasilah dengan akhlak mulia ketika anak nangis. Kumaha bu akhlak mulia teh? Oh istighfar Pak Ustaz. Pas ningali anak nangis, astagfirullahaladzim. Maka itu bukan akhlak yang mulia. Karena akhlak itu bukan hanya sekedar kalimat, tapi akhlak itu harus diiringi dengan hati yang bersih. Ya, ada seseorang ya, yang ditanya, ada seorang ulama yang ditanya, wahai Syekh, tahukah Anda bagaimana cara tidur yang baik? Kemudian Syekh ini menjelaskan bagaimana Islam mengajarkan tidur yang baik. Ya. Sebelum tidur berwudu dulu, sholat 2 rakaat, kemudian memperbanyak zikir dan doa sebelum tidur sampai tertidur. Kemudian yang bertanya mengatakan, sepertinya Anda belum mengetahui cara tidur dengan sempurna. Saya tersebut mengenyitkan dahi kemudian bertanya, kalau begitu ini kemuliaan ya para alim zaman dahulu begitu ya. Kemuliaannya, jadi kalau mereka merasa kurang, merasa salah, tidak malu untuk bertanya. Kata saya tersebut, kalau begitu Tuhan, ajari aku bagaimana cara tidur yang baik. Kemudian ia berkata lagi, kalau engkau tidak mengetahui cara tidur yang baik, ajarkan kepadaku cara makan yang baik. Tahukah Anda cara makan yang baik? Kemudian saya ini pun menjawab ya berbagai hadis, berbagai dalil tentang cara makan yang baik. Kemudian orang yang bertanya ini malah mengatakan, rupanya engkau bukan hanya tidak tahu cara tidur, engkau pun tidak mengetahui cara untuk makan. Kemudian dengan rendah hati saya itu berkata, kalau begitu Tuhan, ajari aku tentang tidur dan tentang makan. Kemudian orang itu pergi. Ternyata Syekh ini serius begitu ya, ingin belajar bagaimana cara yang benar begitu ya. Dikejar, ditanya, kemudian dia berkata, dikira Anda bercanda ingin tahu tentang cara makan dan tidur. Kemudian disampaikanlah begini, sebenarnya apa yang Anda sampaikan itu sudah mendekati kebenaran ya. Cara tidur yang Anda sampaikan betul, itu sesuai dengan kaidah yang disampaikan oleh agama kita. Hanya satu hal yang Anda lupa, apa itu? Yaitu kemampuan hati Anda untuk tertidur dalam keadaan memaafkan setiap orang yang menyakiti Anda dan memohon maaf kepada Allah ketika mau tidur bahwa Anda khawatir telah menyakiti orang lain. Maka tidur yang seperti itu ditambah kaidah syariat, berwudu dulu, sholat dan lain sebagainya, adalah sebaik-baik tidur. Makan juga sama, adab makan dengan tangan kanan, dikunyah, kemudian tidak terlalu kenyang, berhenti. Tapi kalau apa yang Anda makan tidak halal, maka semua itu tidak berarti bagi Anda, meskipun adabnya dipakai. Ya, Bapak Ibu sekalian, cara makannya tidak menyalahi, makannya pakai 3 jari misalkan gitu ya. Adab-adabnya dipakai, berhenti sebelum kenyang. Tapi kalau apa yang Anda makan tidak halal, kata orang tersebut, maka tidak berartilah ya adab Anda tentang makan. Maka akhlak itu bukan hanya sekedar perbuatan yang dilakukan oleh badan. Akhlak itu bukan sekedar ucapan yang disampaikan oleh lisan atau kalimat-kalimat yang disampaikan oleh lisan. Tapi akhlak itu adalah kesempurnaan antara lisan yang benar, sikap yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, lalu apa? Hati yang selamat dari hal-hal yang mengotorinya. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengar sebuah tema menghiasi diri dengan akhlak terpuji, maka sesungguhnya kita sedang diajak untuk menyempurnakan sikap kita, baik perkataan kita. Contoh Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW itu pernah mengajarkan kepada kita lewat sebuah kisah. Suatu hari ia sedang makan bersama para sahabatnya. Kemudian sahabatnya mengambil sesuatu, tidak mengambil sesuatu dan mengambil yang lain. Kemudian ia mengatakan, saya mah nggak mau yang ini, mau yang ini aja, yang itu mah nggak enak. Terdengar itu, kemudian Rasulullah menasihati sahabatnya, wahai sahabatku,
jika engkau tidak menyukai sesuatu, cukup engkau tidak mengambilnya dan tidak usah mengatakan keburukannya. Kade punya pami ibu teresep jengkol, ulah bibir gidigeun payunan batur. Ih jengkol. Bilih aya nu resepkeun jengkol. Engke kasinggung bu ya. Nah, ini akhlak Bapak Ibu sekalian. Selama ini kita sering mengabaikan hal itu. Jika engkau tidak menyukai sesuatu, ini berlaku untuk umum, maka cukup tidak mengambilnya, tidak usah menjelek-jelekannya. Ibu tidak suka jenis kerudung, enggak usah dikatakan bahwa ibu tidak suka itu, jangan bu. Cukup ibu tidak mengambilnya. Nanti orang juga paham, ketika ibu tidak mengambilnya berarti ibu tidak menyukai itu. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa konflik terjadi ya di rumah tangga misalkan? Karena kadang-kadang lisan kita yang tidak menyelaraskan dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang mah geurehan. Mana geuleuh can mandinya. Geurehan urang iya. Cukup saja diam gitu ya. Kalau kita tidak suka sama orang yang belum mandi, cukup saja jauhi. Enggak usah berperangai. Dia tidak berkata apa-apa, tapi wajahnya itu menunjukkan sesuatu. Bapak Ibu masih ingat kisah orang yang ya tidak tahan gitu ya. Tidak tahan untuk mengatakan keburukan, sedangkan di sampingnya itu ada gurunya. Tapi dia kebiasaannya mengatakan keburukan. Suatu hari gurunya ngajak sarapan Bapak Ibu sekalian ya. Sarapan. Sebutkan saja sarapan kupat tahu ya. Kisahnya begitu. Kupatnya teh keras, tahunya agak asam, bumbunya enggak berasa ya dan sebagainya. Kemudian ia makan. Gurunya memiliki akhlak yang mulia. Ia makan dengan perangai yang lurus, khawatir yang berdagang tersinggung ya. Muridnya yang baru berlatih akhlak ini enggak sabar Bapak Ibu sekalian. Tahu apa yang dia lakukan? Dia kunyah gitu. Ya, sambil mengatakan, "Cuminah." Gurunya tahu. Enggak kata gurunya sangat baik hati ya, membiarkan ketika di jalan, "Ahi, antum itu bilang apa tadi?" "Enggak Ustaz, saya makan." Tapi kedengeran sama anak mah, "Cuminah belehem." Kemudian kade tekenging gitu, akhlak ya. Apalagi kalau sudah berbicara akhlak anak kepada orang tuanya, murid kepada gurunya, begitu ya, tetangga kepada tetangganya, begitu. Disampaikan dalam beberapa riwayat bahwa banyak orang yang celaka padahal sholatnya bagus, sedekahnya bagus. Dia celaka, kenapa? Karena dia tidak baik dengan tetangganya. Iya. Ngeri Bapak Ibu ya. Udah capek-capek beribadah kepada Allah, udah capek-capek melakukan pengorbanan di jalan Allah, kemudian tiba-tiba di akhir mendapatkan ya, keburukan. Ternyata karena apa? Karena akhlak begitu kepada tetangganya yang tidak bagus. Kita perdalam ya sedikit secara istilah. Akhlak itu adalah budi pekerti yang merupakan perilaku manusia yang didasari oleh kesadaran berbuat baik yang didorong oleh keinginan hati yang selaras dengan pertimbangan akal. Nah, secara etimologis ini tadi yang disampaikan di awal bahwa akhlak secara istilah itu adalah akumulasi ya dari akal, hati dan perbuatan yang lurus, perbuatan yang baik. Nah, sekarang mari kita beberapa menit ke depan perdalam makna tentang pentingnya kita memiliki akhlak yang baik. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ketahuilah bahwa akhlak adalah pemberian terbaik kepada manusia. Bedanya kambing dengan kita itu ada di akhlaknya. Bahkan Buya Hamka mengatakan kalau urusan kerja, begitu, kalau urusan beraktivitas, kerbau pun bekerja dan beraktivitas. Nah, yang membedakannya manusia mah bekerja beraktivitas dengan adabnya, dengan akhlak terbaiknya. Lihat Bapak Ibu sekalian sebuah keterangan, apakah sesuatu yang lebih baik yang diberikan kepada manusia? Kemudian kekasih kita menjawab, yaitu akhlak yang baik. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Sekali lagi, akhlak yang baik itu adalah hadiah yang terbaik yang Allah berikan kepada manusia. Jika kita sebagai manusia memiliki akhlak yang baik, artinya kita sedang mendapatkan hadiah yang begitu luar biasa. Lanjut Bapak Ibu sekalian, dalil yang berikutnya.
siapakah di antara hamba-hamba Allah yang lebih dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, yaitu orang yang paling baik akhlaknya, paling baik budi pekertinya, paling baik sikapnya, paling baik perilakunya. Ini hadis riwayat Tabrani. Di hadis lain dari Abdullah bin Amir, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian ku beritahu tentang orang yang paling kucintai, kata Rasulullah, dan paling dekat duduknya dengan aku nanti di hari kiamat. Kemudian diulang perkataan itu hingga 3 kali. Kemudian mereka menjawab, baik ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu orang yang paling baik akhlaknya, paling baik sikapnya, paling baik budi pekertinya, paling baik perilakunya, paling baik respon terhadap stimulusnya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya, secara psikologis apa yang terjadi dalam hidup kita ini menjadi stimulus. Contoh, wabah COVID-19 ini adalah stimulus bagi kita yang membuat kita harus bersikap. Ada yang karena COVID ini sikapnya frustasi, ada yang karena COVID ini sikapnya jadi menyalahkan Allah, ada yang karena COVID ini sikapnya jadi mengurung diri, ada yang karena COVID ini sikapnya jadi takut berlebihan. Nah, sikap-sikap yang terlahir dari stimulus COVID-19 itu disebut akhlak kita, ya, sikap kita terhadap stimulus. Baik, lanjut ya Pak Ibu sekalian. Yang berikutnya, akhlak baik itu, ketahuilah bahwa itu bisa menghapuskan kesalahan kita. Kenapa kita harus berhias dengan akhlak yang terpuji? Karena ternyata akhlak yang terpuji itu bisa menjadi sarana menghapuskan dosa kita. Lihat hadis riwayat Baihaqi, akhlak yang baik dapat menghapuskan kesalahan, bagaikan air yang menghancurkan tanah yang keras. Sedangkan akhlak yang jahat merusak amal, seperti cuka merusak manisnya madu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maka penting bagi kita untuk berhias dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan ramahnya kita, ya, mudah-mudahan sikap kita yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, mudah-mudahan sikap-sikap kita yang menunjukkan kemuliaan akhlak kita ini menjadi jalan menggugurkan dosa-dosa kita, ya, dosa-dosa kita. Bahkan ada satu kalimat, ya, satu narasi dalam sebuah kitab yang menggambarkan tentang kemuliaan akhlak Rasulullah. Itu disampaikan bahwa, ya, siapa saja, ya, yang melihat baginda Rasulullah dari kejauhan, maka ia akan menaruh rasa hormat kepadanya. Baru melihat dari kejauhan, maka ia akan menaruh rasa hormat kepadanya. Saking baiknya akhlak baginda Rasulullah SAW. Kemudian narasinya dilanjutkan, dan siapa saja yang mengenalnya, pasti dia akan mencintainya. Subhanallah. Melihat, ya, menaruh rasa hormat, sedangkan mengenal akan terjadi sebuah perasaan yang mencintainya. Subhanallah. Saking mulianya akhlak baginda Rasulullah SAW. Coba Bapak Ibu sekalian, ya, renungkan dengan hati yang bersih, bagaimana tidak dikatakan akhlak baginda Rasulullah begitu mulia. Ketika ia dihina, maka ia malah membalas hinaan itu dengan segelas susu, ya. Ketika ia dicelakai, maka Rasulullah membalas orang yang mencelakainya dengan apa? Dengan doa-doa tentang kebaikan. Maka mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, hiasilah, ya, hiasilah akhlak kita dengan akhlak yang terpuji. Hiasilah diri kita dengan akhlak yang terpuji. Di antara yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, tahan lisan kita untuk mengatakan kalau sesuatu itu buruk. Kalaulah Bapak Ibu sekalian menganggap sesuatu itu buruk, cukup Bapak Ibu tidak mengambilnya, tidak usah mengatakannya. Kenapa? Karena khawatir ketika Bapak Ibu mengatakan ada sesuatu yang buruk dalam hidup Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu sedang menentang Allah dalam kalimat yang lainnya. Apa kata Allah? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah Tuhan kita yang tiada Tuhan selain Allah menyampaikan kepada kita bahwa apapun yang Allah ciptakan itu tidak
sia-sia. Kemudian tiba-tiba kita hambanya mengatakan ini buruk, itu buruk, ini jelek, itu jelek. Padahal tidak ada ciptaan Allah yang jelek, tidak ada ciptaan Allah yang buruk. Semuanya tidaklah sia-sia. Ini bawa pulang ya Bapak Ibu sekalian. Tahan diri untuk tidak mengomentari sesuatu yang buruk. Karena pada dasarnya yang buruk itu bukan untuk dikatakan buruk, tapi yang buruk itu untuk dibantu menjadi baik. Masih ingat kaidah keluarga sakinah? Kalau pasangan bapak ibu, ya, ibu suaminya melakukan kesalahan, bapak istrinya melakukan kesalahan, maka ingat adab yang baik itu gimana? Buanglah kesalahannya. Jangan buang pasangan hidupnya. Bapak istrinya melakukan kesalahan, maafkan kesalahannya, selesai kan? Istrinya tetap ada. Jangan salah Bapak Ibu sekalian, Bapak punya istri, boga pemajikan teh kieu, geus balik ka kolot maneh, misalkan gitu. Maka Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mentalaknya itu tidak menyelesaikan persoalan. Karena dengan siapapun Bapak Ibu hidup, kalau yang menjadi persoalan adalah diri kita, maka itu akan terus mendatangkan persoalan. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang buruk, kalau ada yang salah, kalau ada yang jelek dari pasangan hidup kita, maka hilangkan yang salah, yang buruk, yang jeleknya. Jangan hilangkan ciptaan Allahnya. Kan pasangan hidup itu ciptaan Allah, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri. Nah, apa yang Allah ciptakan itu pasti tidaklah sia-sia. Kalaulah ada keburukan dari apa yang Allah ciptakan, maka yang dihilangkannya itu keburukannya, bukan ciptaan Allahnya. Pak ya, Bu ya, Bapak Ibu diuji oleh anaknya. Anaknya itu perangainya buruk sekali, maka tunjukkan akhlak yang mulia ya, dengan sabar terhadap anak yang perangainya buruk. Jangan sekali-kali mengatakan meni embung boga budak siga maneh. Ini kalimat yang sering keluar dari seorang ibu yang frustasi dengan anaknya. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Kemuliaan akhlak itu adalah harga diri dan hisab bagi manusia. Lihat kalimatnya. Kemuliaan seorang mukmin itu terlihat dari agamanya, sedangkan harga dirinya terlihat dari akalnya, dan perhitungan di hari kiamat itu terlihat dari akhlaknya. Bahkan kita pernah membahas tentang azab kubur Bapak Ibu sekalian. Tahukah Bapak Ibu sekalian apa yang paling banyak mendatangkan azab kubur? Adalah buruknya akhlak kita. Mata yang menatap yang haram, lisan yang mengatakan yang sia-sia, telinga yang mendengarkan fitnah dan lain sebagainya, begitu ya. Maka itu bisa saja menyebabkan datangnya siksa kubur bagi kita. Nauzubillahi min dzalik. Yang berikutnya, akhlak adalah tanda kesempurnaan iman. Maka penting bagi kita untuk berhias dengan akhlak terpuji. Lihat, siapakah di antara orang yang beriman yang paling sempurna imannya? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Ini hadis riwayat Tabrani. Bahkan lihat, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata, sesungguhnya iman memiliki kewajiban-kewajiban, memiliki batasan dan aturan serta sunnah-sunnah. Barang siapa yang menyempurnakannya, maka sempurnalah imannya. Dan barang siapa yang tidak menyempurnakannya, maka tidak sempurna pula imannya. Baik, benahkan posisi duduknya, tarik nafas dalam-dalam Bapak Ibu sekalian. Hembuskan perlahan, kita sedikit perdalam. Seorang muslim adalah manusia yang sempurna, yang memberikan seluruh haknya kepada yang berhak. Sedangkan yang berhak pada diri kita itu ada banyak Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah hak Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara memenuhi hak Allah dan hak Rasulullah? Maka Bapak Ibu berpegang teguhlah pada dua kalimat syahadat. Kalimat yang pertama, bahwa kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Maka tidak ada yang kita mintai pertolongan kecuali Allah. Tidak ada yang kita khawatirkan kecuali Allah. Tidak ada yang kita takuti kecuali Allah. Tidak ada yang kita harapkan kebaikannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim harus memiliki akhlak yang baik, berhias dengan akhlak terpuji. Yaitu apa? Menghilangkan ilah-ilah lain selain
Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai urusan dunia membuat kita lebih takut daripada takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah lainnya apa? Ya. Hak Allah lainnya adalah kita meyakini bahwa apapun yang Allah takdirkan itu pasti yang terbaik. Orang yang akhlaknya baik, dia tidak akan pernah menuduh Allah, apalagi berkata, "Ya Allah, kenapa begini dan begitu?" Seolah-olah Allah salah memberikan takdir kepada kita. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala, percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana cara berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka penuhi kalimat syahadat yang kedua, bahwa kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Apapun yang dicontohkannya, apapun yang dikatakannya, apapun yang dilarangnya, maka ikuti dengan sepenuh hati dan jiwa kita. Maka salah satu tanda akhlak yang baik, akhlak yang terpuji kepada Allah dan Rasulnya adalah kita memegang erat dua kalimat syahadat. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang wajib atau harus kita teladani. Kemudian yang berikutnya, hak kedua orang tua dari kita. Saya ingin menekankan lagi Bapak Ibu sekalian, kepada Bapak Ibu sekalian, tidak ada hak sedikit pun dari seorang anak untuk memaki ayah dan ibunya meskipun mereka salah. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Ini berkaitan dengan adab. Saya masih ingat suatu hari saya yang begitu dekat dengan ayah saya harus menerima kenyataan pulang sekolah lagi capek, tiba-tiba mama sedang memarahi apa saat itu ya, karena saya manggilnya mama dan apa. Saya tidak tahu ceritanya, yang jelas mama teh sedang marah-marah ke apa. Apa hanya tenang saja, hanya senyum-senyum saja. Kemudian saya datang salam ke keduanya dan pertengkaran itu masih terjadi, Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya yang merasa ini seorang istri begitu ya, memarahi suaminya adalah dosa besar. Kemudian saya hendak berdiri untuk melakukan sesuatu kepada ibu begitu ya. Tapi tiba-tiba ayah memegang tangan saya kemudian berkata, "Cep. Mama ya teh. Mama ya teh." Saya paham betul, seolah-olah apa mengatakan, kamu tidak boleh berkata keras, kamu tidak boleh berteriak kepadanya, kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang buruk karena itu adalah ibumu. Padahal posisi apa saat itu sedang dimarahi begitu ya. Iya. Kemudian di kemudian hari saya mendengar dari salah seorang ustaz tentang kisah Umar bin Khattab ya. Bagaimana ketika seorang sahabatnya datang untuk mengadukan istrinya kepada Umar bin Khattab, ternyata ditemui bahwa Umar bin Khattab sedang ada di luar ya, dan di dalam rumah suara istrinya menggelegar ya, memarahi Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab hanya terdiam saja. Sahabatnya yang mau curhat jadi nggak jadi. Ditanya sama Umar, "Antum kesini mau apa?" "Enggak." "Masa nggak ada apa?" "Begini ya Umar, sebetulnya aku datang kepadamu ingin meminta nasihat. Karena istriku sering marah-marah kepadaku dan aku menemukan kenyataan bahwa engkau sedang terdiam ketika dimarahi sama istri." Ternyata jawaban Umar bin Khattab, "Aku diam bukan karena takut. Aku diam bukan karena salah, tapi aku diam karena menghargai kebaikan istriku yang lebih banyak daripada amarahnya, daripada kekurangannya." Saya jadi teringat bahwa dulu juga ayah saya begitu ya, diam begitu ya dimarahi itu bukan karena salah, bukan karena tidak berani, tapi ia menghargai istrinya yang selama ini berlelah-lelah membantunya, mengurus anak-anaknya dan lain sebagainya. Lihat Bapak Ibu sekalian, betapa indahnya akhlak yang terpuji gitu. Yang berikutnya, hak suami istri. Kebanyakan konflik di dalam rumah tangga itu disebabkan karena tidak tertunaikannya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Bahkan ada yang bertukar. Iya, kewajiban istri dilakukan oleh suami, kewajiban suami dilakukan oleh istri. Maka jika itu terjadi, kehilanganlah kita kebahagiaan di dalam rumah tangga. Yang berikutnya, hak kaum kerabat, hak tetangga, hak kerja, hak muslim, hak non muslim, hak negara dan hak makhluk lainnya. Iya. Bapak Ibu sekalian, ada yang punya hewan peliharaan? Iya. Hati-hati ya Bapak Ibu sekalian.
Karena sikap Bapak Ibu terhadap hewan peliharaan bisa jadi mencelakakan suatu saat kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi pertimbangkan sebelum Bapak Ibu memelihara sesuatu, ya, pertimbangkan sanggup nggak Bapak Ibu sekalian memperlakukan, ya, hewan yang dipeliharanya itu dengan baik. Bukankah kita pernah mendengar seorang perempuan yang salihah dinyatakan menjadi ahli neraka karena apa? Karena ia lupa mengurung kucingnya, kemudian lupa, Bapak Ibu sekalian, lupa makan sifat manusia, ya. Lupa sampai ditemukan kucingnya dalam keadaan kritis begitu, ya. Iya. Karena terzolimi, terkurung selama berhari-hari. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kita pun pernah mendengar dalam Riyadhus Shalihin ada seorang perempuan yang menolong seekor anjing yang sedang kehausan, gitu, ya. Maka ternyata itu menjadi jalan kebaikan bagi perempuan. Ini akhlak, ya, sikap kita kepada hewan. Kadang Bapak Ibu sekalian, aya nu kesel karena sireum. Kesel dicocok ku sireum, kesel. Terus ibu nunduk, dicabut kumisna hiji-hiji. Kumisna heula. Kumisna kakina potongkeun hiji-hiji. Jahat pisan, ya. Ibu, lamun ibu ningali kecoa, Bu, nya, ningali cucunguk, geli, sieun, atau nepi jijik. Tinggal ieu Bu, cunguk anu junang karak nepi karunyaeun, nya. Roroesan teu tiasa naon gitu, ya. Lalu datanglah sikap yang buruk. Cucunguk, enak bunting. Ieu na heula potongkeun, gitu. Jangan, ya Bapak Ibu sekalian. Sikap kita, akhlak kita itu bisa mendatangkan keburukan, bisa mendatangkan azab kubur kepada kita. Lalu sekarang bicarakan, ya Bapak Ibu sekalian, tentang bagaimana cara memperkokoh akhlak. Cara memperkokoh akhlak itu sebetulnya satu, ya. Apa itu? Dengan bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Kata Imam Al-Ghazali, jika engkau ingin memiliki kemuliaan akhlak, ya, maka pastikan apa yang engkau akan lakukan, ya, tanya dulu Allah ridho atau tidak. Contoh ibu mau nge-WA, tanya dulu, ini kalau WA ini, kalau saya buat WA begini, kira-kira Allah ridho atau tidak. Ibu mau marah, tanya dulu, kalau ibu marah ridho atau tidak. Ibu mau duduk, tanya dulu, kalau saya duduk di tempat ini Allah ridho atau tidak. Misalkan ibu duduk di tempat maksiat atau duduk di tempat orang lain, hati-hati, ya, di majelis ilmu. Bu, hari itu sendal ibu sanes tingali gerak. Maleos ibu teh kaditu ningali saya. Kunaon kitu sendal abi nyapak ge we gugur di tempatna. Ya, membuat orang lain pergi kemudian kita duduk di tempatnya, itu dalam adab majelis itu tidak diperbolehkan, ya, menempati duduk. Maka saya melihat, ya, jamaah QTA itu di berbagai situasi sudah alhamdulillah sudah luar biasa. Ini sejak dulu di Islamic Center, di DM, bahkan di training-training saya sudah melihat apa itu sok aya tas nitip payun. Iya, mun hayang tempat duduk nitip tasnya, nitip posisi. Dan alhamdulillah yang lain mengerti bahwa kalau sudah ada tas tidak boleh didudukin, ya, alhamdulillah. Saya mah pernah Bapak Ibu masih sedih sampai hari ini. Suatu hari saya ikut sholat Jumat, ya. Karena kosong, datang lebih awal, maka saya memilih di pojok. Saya di pojok, sholat sunnah, duduk, kemudian khotib naik. Ketika khotib mulai bicara, datanglah seorang bapak-bapak, kemudian berkata, "Dek, punten, eta mah tempat bapak." Kedah ngalih Bapak Ibu sekalian, pada otos pinuh kopengker, coba bayangkan. Sedih. Untung saya ngaji Bapak Ibu, ya, selesai dengan diri sendiri. Kalau nggak selesai dengan sendiri mah, ya rosa lah begitu, ya. Sedih begitu. Lanjut Bapak Ibu sekalian, lihat. Akhlak yang mulia bisa dimiliki apabila seseorang berusaha keras memperbaiki serta membiasakan diri agar memperolehnya. Allah Ta'ala berfirman, lihat, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya, menghiasi diri dengan akhlak terpuji itu adalah sebuah tanda kesungguh-sungguhan kita untuk coba meniru apa yang Rasulullah contohkan. Agar lebih jelas Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat, ya, beberapa contoh sikap akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia atau akhlak yang terpuji itu seperti apa? Ini beberapa contohnya.
Yang pertama adalah amanah. Ya, bersikap amanah itu adalah contoh akhlak yang mulia. Sederhananya Bapak Ibu sekalian, ketika Allah memberikan kita mata, maka bersikaplah amanah dengan mata kita. Kalimat sederhana yang sering kita bahas tentang mata itu apa? Jangan melihat kalau itu adalah hal yang tidak boleh dilihat. Tong satingali-tingalina upami sanes tingalieunana. Kemarin kita bahas ya, dosa yang mengguncang hati, masih ingat Bapak Ibu? Kita ya, nih Bapak Ibu, kalau melihat wanita atau laki-laki baik di televisi, di film, kemudian di handphone kita, kadang-kadang kita tidak merasa bersalah. Betul tidak? Iya. Ibu nonton sinetron, asa henteu dosa nonton sinetron, kan begitu. Bapak lihat iklan, asa henteu dosa lihat iklan. Tetapi ketika hatinya merespon, misalkan ibu lihat sebuah sinetron, kemudian ibu terkagum-kagum terhadap pemerannya. Ibu melihat film, kemudian ibu terkagum-kagum terhadap pemerannya. Maka saat itu ya, kita sedang tidak amanah dengan mata dan hati kita. Ya. Kan sekarang lagi viral tukang dagang lamun kasep, lamun gelis, pajem. Ya, payung, pajeng. Padahal boleh jadi orang datang ke sana ingin melihatnya saja, gitu ya. Boleh jadi ia datang tidak menginginkan makanannya, tapi hanya penasaran dengan pemberitaannya. Maka bersikaplah amanah, ya, tidak mengkhianati apa yang menjadi titipan bagi kita. Mata, ya, telinga, mulut, tangan, kesehatan yang Allah berikan, ini harus kita jaga. Maka Bapak Ibu sekalian, di masa pandemi ini, sekali lagi, jagalah kesehatan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, biar kita mendapatkan pahala dari usaha kita untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, sikap mulia lainnya adalah bersikap benar dan jujur. Bersikap benar untuk diri kita sendiri, dan jujur itu untuk sikap kita kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya, lihat, menepati janji, gitu ya, adil, memelihara kesucian diri, memiliki rasa malu, bijaksana, berani karena benar, gitu, sehat dan kuat atau al-quwwah, kemudian sabar, lemah lembut, dan kasih sayang. Semuanya adalah contoh sikap akhlak mulia. Apakah hanya itu? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Masih banyak contoh yang lain. Hemat. Kadang-kadang kita memboros tidak merasa dosa, iya. Uang-uang kita, milik-milik kita, bebas-bebas kita. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Hemat ini bagian dari akhlak mulia. Bentenkeun hemat sareng peditnya. Hemat itu tidak berlebih-lebihan dalam sesuatu yang sudah cukup, itu hemat. Kalau pedit mah ya, dia tidak mengeluarkan pada sesuatu yang sebetulnya dibutuhkan. Pedit gitu ya. Dan hemat itu berbeda. Hemat akhlak mulia, pedit akhlak tercela. Yang ke-12, ikhlas. Memiliki orientasi semata-mata keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13, pemaaf. Ada di antara Bapak Ibu yang masih menyimpan rasa kesal kepada orang lain? Jangan, Bu ya, enggak ada manfaatnya. Orang lain yang sedang Ibu kesali itu, dia sedang bahagia di luaran sana. Kata ari-ari ibunya, batur bahagia, urang anu nyerina. Lepaskan, bebaskan ya. Jangan membenci orang lain. Ya, tidak punya hak kita membenci orang lain. Ya. Maafkan mereka yang pernah menyakiti hati kita, sebesar apapun kesalahan mereka kepada kita. Karena kalau kita tidak memaafkan, sesungguhnya kita sedang merusak diri kita sendiri. Orang yang tidak kita maafkan sedang bahagia, sedangkan kita yang tidak memaafkannya terus-menerus merasakan kesal, gelisah, kesal, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, khusyuk. Khusyuk juga adalah akhlak yang mulia. Kemudian murah hati, kemudian berilmu, kemudian tawadu. Tawadu itu apa? Rendah hati. Sanes tara mawaduit. Ih meni tawadu.
Ih menik itu abi isin sanes maksud abi tara mawa duit. Yang berikutnya syukur nikmat. Itu juga adalah akhlak yang baik. Kayak orang Sunda ya, apa-apa teh untung we. Gorenganana murah, untung ngan opat nu ngagulutuk masih aya hiji. Ya, untung alhamdulillah bersyukur ya. Ibu juga begitu, lihat suami banyak kekurangannya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kitu-kitu ge suami urang, kitu-kitu ge. Suamina pami ngadangu dendam sigana. Bapak juga sama ya, lihat istri banyak kekurangannya, syukuri Pak. Karena kata Allah kalau kita bersyukur maka Allah tambah nikmatnya. Maka Bapak harus bersyukur ya punya istri, biar ditambah nikmatnya. Aduh Bapak Ibu. Yang ke-19 tawakal kepada Allah, berserah total kepada Allah. Dan yang ke-20 adalah zuhud. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu sekalian contoh dan teladan dari baginda Rasulullah tentang akhlak terpuji. Tidak mungkin kita sebutkan satu persatu, tidak mungkin kita bahas satu persatu di satu pertemuan ini. Yang jelas saya mengajak Bapak Ibu semoga setelah penjelasan hari ini kita menjadi paham betapa pentingnya kita berhias dengan akhlak yang terpuji. Perhatikan kalimat penutup pada kesempatan hari ini. Puncak tertinggi keimanan adalah ketakwaan yang dilandasi oleh mahabbah, dilandasi oleh cinta yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mendefinisikan takwa dengan Allah tidak melihatmu berada dalam larangan-larangannya dan Allah tidak kehilanganmu dalam perintah-perintahnya. Subhanallah ya, orang yang berhias dengan akhlak yang terpuji, maka Allah tidak akan melihat dia dalam larangan-larangan Allah. Tidak menjelekkan sesuatu, tidak marah, gitu ya, tidak membenci, tidak lain sebagainya. Dan ia pun tidak kehilangan dalam perintah-perintahnya. Perintah untuk bersedekah dia ada, perintah untuk tahajud dia ada, perintah untuk bersabar dia ada, dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan kalimat penutup ini menjadi kalimat yang mengingatkan kepada kita bahwa akhlak yang terpuji itu adalah ketika Allah tidak melihat kita berada dalam larangan-larangannya dan ketika Allah tidak kehilangan kita dalam perintah-perintahnya. Dikatakan seseorang menghiasi diri dengan akhlak terpuji apabila ia sekuat tenaga meninggalkan larangan-larangan Allah dan apabila ia dengan sekuat tenaga berusaha mengamalkan perintah-perintah Allah meskipun itu berat bagi dirinya. Bapak Ibu yang baik, sekali lagi maka berhiaslah dengan akhlak terpuji karena sesungguhnya begitu ya, akhlak yang terpuji ini adalah pemberian yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, benahkan posisi duduk Bapak Ibu sekalian. Hadirkan perasaan yang bersih. Yakini bahwa Allah sedang melihat kita, sedang menatap kita. Beberapa menit ke depan mari kita beristighfar kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah jika selama ini kita belum memiliki akhlak yang terpuji, atau jika selama ini kita tidak mengusahakan akhlak yang terpuji. Mulai hari ini sambil terus beristighfar, bertekadlah bahwa kita akan berhias dengan akhlak yang terpuji. Sambil beristighfar bagi Bapak Ibu yang ingin menyempurnakan pertemuan hari ini dengan infak sedekah terbaiknya, silakan siapkan. Yakinkan bahwa infak dan sedekah terbaik itu mendatangkan kebaikan kepada kita yang berinfak dan bersedekah. Mari Bapak Ibu sekalian sambil menunggu jemputan infak sedekah terbaiknya, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bapak Ibu yang baik, sebelum kita tutup sejenak mari kita berdoa. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk ikut mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit dan beberapa saudara kita yang sudah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hari ini Bapak Ibu sekalian ada salah seorang jamaah yang kehilangan suami tercintanya wafat hari ini. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk berdoa ya untuknya, untuk keluarganya, semoga Allah berikan kesabaran. Untuk yang meninggal semoga Allah terima semua amal baiknya. Untuk yang sakit semoga Allah sehatkan. Beberapa saat Bapak Ibu sekalian silakan masing-masing menjerit kepada Allah, berdoa untuk saudara-saudara kita yang telah meninggal, sedang sakit dan sedang dilanda kesulitan. Silakan Bapak Ibu. Allahumma ighfirlah. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Bapak Ibu, mohon di masa pandemi ini menjadi bagian dari agenda kita untuk saling mendoakan. Bapak Ibu doakan kami, saya, Kang Dodoy dan yang lain agar bisa terus berjuang di jalan dakwah ini. Kami pun mendoakan Bapak Ibu agar dikaruniakan kesehatan dan kekuatan iman, agar bisa istiqomah di jalan kebaikan. Di dalam sholat kita, di dalam waktu malam kita, mari kita saling mendoakan supaya Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Bapak Ibu, kiranya itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan hari ini. Yang benar datang dari Allah, yang khilaf datang dari kebodohan saya pribadi, mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.